Jadi di sini kami melanjutkan untuk penjelasan materi dari Kubernetes. Jadi di sini kita akan menjelaskan singkat dan juga ada demonstrasi. Nah, untuk penjelasan akan dijelaskan oleh saya, Fahri Ramadan Subur, dan juga Nabila Alia Putri. Untuk demonstrasinya akan dijelaskan oleh Farel Raditya. Nah, jadi di sini kita akan pelajari apa itu Kubernetes, terus komponen utama Kubernetes, arsitektur Kubernetes, cara kerja Kubernetes, keunggulan dan kekurangan, terus ada kasus penggunaan nyata, dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi untuk materi apa itu Kubernetes akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila Alia Putri. Jadi Kubernetes ini merupakan sebuah platform open source untuk orkestrasi kontainer. Nah, Kubernetes ini dibuat oleh Google di tahun 2014 dan kini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation. Nah, fungsi dari Kubernetes sendiri itu untuk mengelola kontainer seperti Docker secara otomatis pada skala besar. Kubernetes ini memastikan aplikasi yang berjalan dalam kontainer itu bisa tersedia, dapat diskalakan, dan tahan gangguan. Terdapat 6 komponen utama dari Kubernetes. Yang pertama itu adalah cluster, yang merupakan kumpulan mesin node yang menjalankan Kubernetes, terdiri dari master node dan worker node. Lalu yang kedua itu terdapat pod, yang merupakan template read-only berisi aplikasi dependensi dan bisa dibuat sendiri menggunakan Dockerfile atau diunduh dari Docker Hub. Yang ketiga terdapat service atau abstraksi untuk mengakses podnya sendiri dan menyediakan alamat IP tempat tetap walaupun podnya berubah-ubah. Lalu yang keempat ini terdapat deployment, yang merupakan objek yang mendefinisikan bagaimana pod dikelola dan bisa menentukan jumlah replika, update otomatis, dan rollback-nya. Lalu yang kelima ini terdapat ingress, yang berfungsi untuk mengatur akses HTTP atau HTTPS ke service dari luar cluster. Selanjutnya terdapat config map dan secret, yaitu eh, berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dan data sensitif, misalnya kayak password. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang selanjutnya, itu ada arsitektur Kubernetes. Jadi yang pertama itu ada control plane atau master node. Jadi ada API server, itu adalah gerbang utama untuk komunikasi. Terus ada scheduler, itu memutuskan pod dijalankan di node yang sama. Lalu ada controller manager, itu untuk menjaga keadaan sistem agar sesuai dengan konfigurasi. Terus yang terakhir ada etcd, nah, itu database key value yang digunakan untuk menyimpan status cluster. Lalu yang kedua ada worker node. Jadi yang pertama di dalam worker node ini ada kubelet, itu adalah agen di setiap node yang menjalankan pod. Terus ada kube-proxy, itu yang digunakan untuk mengatur jaringan, load balancing antar pod. Lalu yang terakhir ada container runtime, itu adalah software untuk menjalankan kontainer seperti Docker, container, dan CRI 0. Terus di sini ada cara kerja dari Kubernetes itu sendiri. Yang pertama ada developer mendefinisikan aplikasi dalam file YAML, misalnya deployment YAML. Terus ada yang kedua itu adalah file ini dikirim ke API server Kubernetes. Terus yang ketiga ada Kubernetes scheduler menempatkan pod di worker node yang tersedia.
Terus yang keempat, ada pod dijalankan oleh kontainer runtime, misalnya Docker. Terus yang kelima, jika pod yang mati, Kubernetes otomatis membuat ulang atau self-healing. Yang terakhir ada service dan ingress, itu menyediakan akses ke aplikasi dari luar cluster. Nah, di sini juga ada keunggulan dan kekurangan. Yang pertama, keunggulan itu otomatisasi deployment, scaling, rollback. Terus high availability, aplikasi tetap berjalan walau ada node yang gagal. Terus ada load balancing, jadi traffic dibagi rata ke pod yang tersedia. Lalu ada self healing, itu pod yang crash otomatis dibuat ulang. Lalu ada portabilitas, ya, jadi dia bisa dijalankan di cloud, ya, seperti AWS, GCP, Azure, maupun on-premise. Yang terakhir ada ekosistem luas, jadi integrasinya dengan monitoring seperti Prometheus, Grafana, terus ada CI/CD, terus juga ada service mesh atau Istio. Jadi kekurangannya juga ada. Yang pertama itu ada kompleks, jadi butuh belajar banyak konsep dari pod, service, ingress, dan lain-lain. Ada overhead juga, jadi di sini overhead resource, jadi butuh server yang cukup besar untuk kontrol plane. Terus ada yang ketiga juga, dia curam untuk pemula, jadi tidak mudah dipahami dibandingkan dengan Docker. Lalu yang terakhir, dia membutuhkan manajemen tambahan, misalnya Helm untuk package atau package management. Jadi di sini juga ada kasus penggunaan nyata. Yang pertama ada di Netflix, Spotify, Airbnb. Ya, jadi dia menjalankan microservice skala besar. Terus ada e-commerce. Jadi dalam e-commerce dia menangani lonjakan traffic saat promo. Ya, jadi auto scaling. Terus pada banking dan fintech, uh, uh, dia high availability sistem pembayaran. Terus yang terakhir ada startup. Jadi dia mengelola banyak servis kecil tanpa harus manual. Jadi di sini juga ada kesimpulan rekomendasi. Jadi Docker ini bagus untuk membuat dan menjalankan kontainer. Lalu Kubernetes itu dibutuhkan ketika aplikasi sudah besar dan terdiri dari banyak kontainer. Terus ada Kubernetes. Ya, jadi Kubernetes ini adalah standar industri untuk orkestrasi kontainer. Terus rekomendasi, gunakan Kubernetes jika aplikasi membutuhkan scalability, reliability, dan automation. Jadi untuk penjelasan dari materi segitu saja. Dilanjutkan untuk demonstrasi, itu akan dilanjutkan untuk penjelasannya oleh teman kami, yaitu Farel Raditya Suryanegara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Raditya Suryanegara dengan NPM 24156117. Baik, di sini saya akan memberikan demo mengenai menjalankan kontainer sederhana di Docker. Baik, mungkin langsung saja dari yang pertama saya ingin kita akan mengecek versi Docker terlebih dahulu. Oke, lalu Docker akan menampilkan
bahwa Docker sudah terpasang dengan version 28.4.0. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan yang sederhana seperti ini. Docker run hello world. Maka Docker akan berikan hello from Docker. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan nginx. Lalu kita akan mencoba mengecek di browser. Nah, dia sudah membuat welcome to nginx by Docker tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengstop kontainer tersebut. Oke. Baik, maka kita dapat mengecek bahwa di Docker tersebut kontainernya sudah selesai, sudah ditutup. Mungkin itu saja yang dapat saya demokan mengenai demo Docker sederhana. Baik, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.